Hanya karena berebut handphone, seorang suami di Blitar, Jawa Timur tega menganiaya istrinya dengan menggunakan senjata tajam. Ya, korban pun akhirnya menderita sejumlah luka bacokan di sejumlah bagian tubuh dan pelaku diketahui masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sandy Claudia, warga desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, ini dievakuasi oleh warga usai menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Chandra Hermawan. Ini dipicu saat suami korban hendak meminjam HP atau handphone, namun tidak diperbolehkan oleh sang istri dikarenakan HP tersebut milik ayahnya. Tanpa pikir panjang, pelaku kemudian menyeret korban ke tepi jalan dan langsung membabi buta melukai sang istri menggunakan parang. Warga yang hendak menolong sempat khawatir nyawanya justru malah terancam oleh pelaku. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku kabur dan polisi saat ini masih mengejar yang bersangkutan. Baik, kita akan mendalami hal ini dengan AKP Momon Suito, Kasat Reskrim Polres Blitar yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Baik, Pak Kasat, terima kasih waktunya. Bagaimana saat ini update dari pihak kepolisian, proses pencarian pelaku ini, apakah sudah dapat titik terang ada di mana dan dapat segera ditemukan kah? Jadi kami sampaikan untuk saat ini anggota Satreskrim masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan moga-moga kami mohon doanya untuk cepat berhasil. Baik, kalau untuk kronologi kejadian sendiri seperti apa Pak? Apakah memang motifnya hanya karena tidak dipinjamin handphone atau ada faktor lain ya Pak? Jadi terima kasih. Perlu kami saya jelaskan, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, itu tanggal 9 November 2024, sekira pukul 10. Ini pelaku mendatangi korban di rumahnya, kemudian meminjam HP. Karena HP tersebut milik orang tuanya sehingga tidak diberikan. Kemudian sekira pukul 11, korban bersama ibu dan anaknya berangkat ke pasar. Kemudian pulangnya itu dihadang oleh pelaku atau suami korban. Kemudian terjadi pertengkaran. Saat terjadi pertengkaran, ibu korban meninggalkan dan pulang ke rumah memberitahu kepada suaminya. Kemudian saat terjadi percekcokan belakang mulut, kemudian kok pelaku langsung memukuli korban, kemudian membacok korban sampai berlumuran darah. Kemudian dari ayahnya datang melihat pelaku ini sudah membawa parang, kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, ada nggak keterangan yang diperoleh gitu ya Pak Kasat ya, bahwa apakah murni hanya karena ingin meminjam handphone, dan kabarnya juga sempat ditolak oleh korban dengan mengatakan handphone ini milik bapaknya begitu. Apakah ada keterangan lain gitu loh? Jadi benar, jadi memang berawal itu meminjam handphone karena berdasarkan keterangan saksi dulunya pernah si pelaku ini meminjam handphone, kemudian dijual oleh si pelaku, tidak dikembalikan. Kemudian dari hal tersebut akhirnya si korban ini tidak mau memberikan HP milik orang tuanya. Oke, pernah dipinjam dan dijual. Untuk apa? Untuk kebutuhan apa handphone tersebut dijual? Jadi sementara ini kami dalami, dari suami ini kan tidak bekerja, kemungkinan untuk kebutuhan dia sehari-hari, kemudian handphone tersebut dijual, dan kita dari hasil penyelidikan juga, ini memang selama 1,5 tahun ini antara korban dan pelaku ini pisah ranjang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pisah ranjang. Baik. Mereka sudah menjalin pernikahan berapa lama, Pak?
Itu kurang lebih sudah 3 tahun, 3 tahun melakukan 3 tahun. menjalin pernikahan. Pernikahan. Kemudian Baik. ya pernikahan. Ya, kemudian yang Pak bersangkutan Kasat, tadi Anda mengatakan bahwa 1 orang anak. pelaku ini adalah pengangguran begitu ya, tidak ada pekerjaan. Tapi kalau melihat dari background atau catatan kriminalnya ada nggak Pak sebelumnya? Dari hasil penyelidikan kami sementara ini belum ada. Jadi yang bersangkutan tercatat sebagai pernah residivis atau pelaku selama ini belum ditemukan. Pemicu, mungkin ada keterangan Pak, dan boleh kita ketahui mungkin pemicu mereka pisah ranjang ya? Apa Pak? Ya, sementara ini masih kita dalami, nanti perkembangan lebih lanjut, nanti kita sampaikan ya, kita sampaikan kalau mudah-mudahan untuk pelaku ini cepat tertangkap. Amin. Ya. Oke. Dan saat ini kondisi korban sendiri seperti Ya. apa Pak? Jadi untuk korban, setelah kejadian itu korban dibawa ke rumah sakit, dan kemarin itu menjalani operasi yang bersangkutan, dan ini saat ini masih dalam perawatan dokter. Baik, Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito. Terima kasih ya Pak, waktunya pagi ini Pak untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sama-sama mendoakan agar kepolisian bisa segera menangkap yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ya Pak.